Oasis, obrolan santri inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat santri semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Dena Baladina Zaimuddin, dalam podcast Oasis, obrolan santri inspiratif. Nah sahabat santri, kalau dari kemarin kita sudah kedatangan banyak sekali tamu ya, bintang tamu dari berbagai latar belakang. Nah hari ini kita juga sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu salah satu alumni berprestasi dari Pondok Pesantren Darul Ulum. Langsung saja kita sambut bintang tamu kita kali ini, Mbak Nabila Kamiliah Zain SPSI. Assalamualaikum Mbak Nabila. Waalaikumsalam, Ning Dena. Alhamdulillah. Semuanya. Gimana kabarnya, sehat ya Mbak? Alhamdulillah baik, sehat Ning Dena. Ning Dena sehat nih ya? Alhamdulillah sehat sekali Mbak Nabila. Nah, sahabat santri, Mbak Nabila ini merupakan salah satu alumni berprestasi dari Pondok Pesantren Darul Ulum. Nah, kira-kira apa saja sih prestasinya? Nah, kita akan ngobrol bareng nih tentang mungkin kesibukannya sekarang, pekerjaannya sekarang, dan juga mungkin kira-kira prestasi-prestasinya ketika sedang di Pondok Pesantren Darul Ulum dulu, gitu. Oke? Nah, langsung aja nih, Mbak Nabila sekarang kesibukannya apa nih sekarang kira-kira? Saya sekarang kesibukannya jadi seorang makeup artist Ning Dena. Oh, makeup artist. Oh iya, di mana ini Mbak? Di base-nya sebenarnya di Malang, cuman untuk kliennya untuk acara-acara luar kota, luar pulau, terus pernah juga ke luar negeri. Oh iya, wah ke luar negeri juga ya? Iya. Di mana itu kalau boleh tahu Mbak? 2019 dulu ke Malaysia, ke Kuala Lumpur. Oh, Masya Allah, udah jauh banget ya, sudah melanglang buana nih sampai ke luar negeri juga loh, sahabat santri. Masya Allah. Nah, kalau boleh tahu Mbak Nabila, mungkin bisa diceritain sedikit mungkin prosesnya dari awal ketika mungkin bagaimana prosesnya ketika Mbak Nabila ini bisa menemukan jati dirinya di bidang makeup artist itu. Siap nih. Baik, sebelumnya saya mungkin perkenalan singkat dulu ya boleh, teman-teman semuanya. Assalamualaikum teman-teman, sahabat santri, saya Nabila Kamiliah Zain, asal saya Malang. Sebenarnya sebelum saya menceritakan ini nih teman-teman, saya tuh waktu awal dikabarin dan ditawarin oleh Ustadz Musta'in tuh saya agak-agak ngerasa nggak pantas gitu loh, Neng, kayak ya kenapa ya, apa ya, saya kan nggak apa-apain gitu, ngerasanya kayak nggak pantas aja dibanding dengan bintang tamu yang lain yang luar biasa yang Masya Allah gitu ya. Tapi akhirnya saya terima, saya nanti akan share sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya seperti Amin, itu. amin, iya. Jadi ini saya mau menceritakan apa dulu nih Neng, berarti awal mula ya? Iya, awal mulanya tuh gimana kok bisa tiba-tiba langsung mungkin prosesnya apa ya, menggeluti dunia makeup artist itu seperti apa? Oke. Jadi saya suka makeup itu sebenarnya dari sekolah dasar Neng, zaman belum mondok dasar dulu. ya? Jadi saya dulu mondok di Darul Ulum ini 6 tahun teman-teman, SMP sama SMA. Nih, Gitu. cukup lama sekali, 6 tahun tuh cukup lama ya. Biasanya kan ada yang cuma 3 tahun seperti itu. Ya, alhamdulillah. Waktu SD tuh saya udah suka sama makeup gitu. Terus kelas 6 itu saya sudah pernah ikut beauty class. Dulu diajak sama kakak saya yang pertama, namanya Mbak Nadia, itu nawarin saya karena saya waktu kelas 4 itu sebelum berangkat sekolah maunya pakai pelembab gitu, pakai bedak gitu. Kalau kata orang-orang endel banget sih gini-gini, sebenarnya bukan buat menarik lawan jenis tuh sama sekali bukan ya Ning ya. Cuman suka aja kalau diri tuh bermake up, suka aja sama make up gitu. Nah, itu udah mulai suka, akhirnya sama Mbak ditawarin, ayo ikut beauty class yuk gitu-gitu. Waktu saya kelas 4 SD itu saya ikut beauty class Wardah. Terus waktu itu kan belajar make up dasar-dasar gitu. Terus ketika SMP, SMA di pondok ini kan sering ada acara gini kayak makeup doroh, terus pensi, ada lagi apa ya? Mis-misan gitu. Itu tuh saya di situ berkreasi itu. Karena udah kelihatan juga sama teman-teman suka makeup, jadi di situ belajar sambil make upin teman-teman kayak gitu. Jadi itu menurut saya proses belajar yang apa ya, bekal juga gitu buat saya. Awalnya di situ saya mematangkannya. Terus ketika SMP, SMA kelas 1 itu kan saya mulai sambil nyambi-nyambi jualan gitu ketika jadi santri. Itu saya udah mikirin waktu SMA, saya keluar ini ngapain ya gitu. Saya harus ada kerjaan, saya harus punya penghasilan tuh dari mana ya gitu. Kan masih lulus SMA, masih kuliah, gimana ya caranya. Jadi itu sudah saya pikirkan sejak SMA awal. Oh, SMA awal sudah mikir sejauh itu ya. Iya. Terus saya tuh kan ada hobi menyanyi dulu itu. Jadi saya sambil mondok di Darul Ulum ini teman-teman, setiap Jumat saya tuh keluar ke
Jombang Kota apa bukan ya, deketnya Undar situ untuk les vokal. Jadi semua yang saya suka itu saya coba. Ini nanti yang menghasilkan yang mana saya nggak tahu. Jadi saya tekuni aja apa yang saya suka gitu. Jadi nyanyi saya belajar. Makeup ini kan saya masih belum bisa untuk membuka jasa gitu. Jadi saya bisanya cuma mempersiapkan sekarang gitu. Bisanya terus praktek gitu. Jadi ketika SMA saya sambil menekuni hobi saya yang menyanyi itu, kemudian saya mikir, nah nanti kalau saya kan di sisi lain juga suka makeup gitu. Nanti ketika saya misal buka makeup nih, bahan-bahannya itu kan nggak murah gitu kan. belinya gimana ya? Berarti saya butuh modal gitu kan. Jadi itu saya pikir sejak SMA awal. Berarti untuk nabung modal saya harus punya uang, saya harus cari duit dari sekarang gitu nih. Gitu. Dan tipikal cara didik orang tua saya ini saya, apalagi udah sekarang udah makin gede makin kerasa manfaatnya banget. Orang tua saya tuh bukan yang apa-apa dikasih gitu ya. Malah kadang tuh sebagai anak ngerasa dulu ya kayak, ih orang tuaku kok pelit sih gitu. Kok nggak dikasih sih gitu. Jadi karena saya tahu tipikal orang tua saya nggak akan memudahkan itu, yang kayak lebih ke harus kalau kepengen apa ya cari jalannya sendiri, silakan. Harus berjuang dulu. Iya, harus berjuang gitu. Jadi saya mikir berarti saya harus cari sendiri. Akhirnya saya dari uang saku dari ayah mama tuh saya pakai buat beli lulur wajah, lulur badan waktu itu. Apalagi kan cewek-cewek kan suka ya kayak gitu itu ya, Ning ya. Masker wajah itu saya kulangnya di Malang. Saya jual ke asrama, ke sekolah, itu alhamdulillah kok banyak yang suka dan Allah kasih lancar waktu itu. Jadi untung dari itu saya tabung, saya bagi, ini persiapan kursus make up ketika saya lulus nanti, ini sambil buat bayar kursus vokal gitu. Itu berjalan dari awal SMA pas di Darul Ulum ini. Terus kelas 2 saya mulai kayak nggak tahu ya Ning, saya tuh kayak nggak bisa diem gitu loh. Kayak diem aja itu susah. Tapi dalam gitu. hal positif ya Mbak Nabila ya, hal positif. Dalam hal positif ya teman-teman. Kelas 2 itu saya kayak, aduh aku kok ngerasa diri aku ini gini-gini aja, kayak nggak punya prestasi gitu. Akhirnya saya waktu kelas 2 SMA itu saya daftar, waktu kelas 1 SMA saya itu daftar Duta Hijab Radar Malang. Duta Hijab Radar Malang waktu itu masih daftarnya kan iklannya di Jawa Pos Radar Malang. Itu saya daftar, yang ngebantu ngedaftarin itu mbak saya yang pertama. Saya daftar, ketika itu saya izin sekolah untuk audisi segala macem, lolos sampai karantina sampai grand final. Nah di situ juga nggak bisa saya pungkiri proses belajar tentang makeup juga semakin challenge gitu ya. Yeah. Dan juga semakin peluangnya kayak belajar tuh semakin besar gitu. Karena kan event terus ada yang make up. Ketika orang make upin saya merhatiin gitu. Oh gitu. Yeah. Terus relasi pada saya itu udah semakin bertambah karena teman-teman yang lain saya itu peserta termuda pada saya itu, karena saya usia 15 tahun, usia minimal dari Duta Hijab Radar Malang gitu. Yang lain udah pada kuliah gitu. Nah itu juga menambah relasi saya, jadi saya udah punya bekal relasi nih gitu kan Ning. Terus saya tetap menjalani Duta Hijab Radar Malang itu, tapi saya juga tetap di pondok ini nggak neko-neko ya teman-teman. Saya tetap berjalan aja, tetap ngaji, tetap sekolah kayak gitu. Terus setelah 2015 ikut Duta Hijab Radar Malang, udah punya kenalan relasi, udah punya bekal proses belajar tentang make up juga. Saya tetap menekuni jual beli masker wajah, masker badan, itu uang saya untungnya saya simpen. Kelas 2 saya menekuni kelas vokal, kelas 3 terus lulus SMA itu langsung kursus make up. Pakai tabungan saya dari jualan lulur itu gitu. Kursus make up, terus ketika membangun juga ternyata tidak semudah itu karena kan saya nggak punya basic keluarga yang perias, saya juga nggak punya koleksi baju sama sekali, nggak punya alat makeup sama sekali. Jadi di situ perlu perjuangan secara finansial iya, mental iya, pokoknya segala sesuatunya saya persiapkan. Sedangkan saya posisinya sudah mahasiswi yang tinggal di Mahat. Tapi saya tuh suka gitu dengan tantangan, kayak di Mahat tuh nggak boleh begini. Dan mahasiswa tuh harusnya kan sekolah aja begini. Enggak kok, kalau misal bisa sekolah, bisa kuliah sambil kerja, ya kenapa enggak gitu. Dan biasanya kalau saya dengar orang-orang tuh biasanya begini, kalau udah kuliah, kenal duit, terus kerja, itu biasanya kuliahnya jadi terbengkalai. Itu saya tolak mentah-mentah teman-teman, karena saya nggak begitu. Tugas saya kan belajar nih, tugas saya kuliah tetap saya selesaikan dengan baik. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan, lulus 7 semester cum laude jadi mahasiswi terbaik. Tapi kerjaan saya juga tidak terbengkalai, semua berjalan beriringan walaupun tetap ada dibantu dengan nggak tidur, melean kayak gitu Ning.
tetap ada pasti sesuatu ada yang dikorbankan gitu. Tapi itu bisa ternyata berjalan beriringan antara kerja dan juga kuliah. Itu sama-sama saya perjuangkan. Make up ini saya terus merintis sehingga alhamdulillah Allah kasih kemudahan untuk jadi sekarang ini gitu. Masya Allah, luar biasa sekali ya perjalanannya Mbak Nabila. Tadi dari mulai awalnya dari di pondok dulu, mungkin masih belum tahu dan mungkin masih belajar gitu ya dalam bidang make up juga. Tapi akhirnya ya karena ketekunan juga, karena mimpinya yang begitu besar dan punya keinginan yang semangatnya sangat tinggi gitu untuk mencapai itu semua, akhirnya tercapai gitu. Alhamdulillah. Dan saya setelah mendengar cerita dari Mbak Nabila tadi juga bisa kelihatan ya kalau Mbak Nabila ini jiwa entrepreneurship-nya tinggi sekali gitu. Dari di pondok udah mulai melihat peluang, melihat kesempatan gitu ya, mulai jualan lulur wajah lah, lulur badan dan lain sebagainya. Dan ya mungkin itu nggak semua anak bisa memikirkan hal itu gitu, ke arah sana gitu. Jadi mungkin memang ini benar-benar jalan yang dipilih Mbak Nabila ini memang yang sesuai gitu dengan cita-citanya Mbak Nabila sendiri betul. gitu. Saya dari dulu mikirnya kayak saya bekerja harus apa yang saya suka, apa yang saya minat gitu. Karena kan semua pekerjaan pasti capek teman-teman. Cuman mungkin ketika kita bisa mencintai hal yang sedang kita perjuangkan, itu akan menambah semangat kita. Ketika misalnya kita ketemu tantangan di pertengahan, kita tuh nggak sampai putar balik gitu loh. Kita boleh istirahat, tapi ketika kita itu suka, kita punya target, kita punya mimpi, berhenti tapi lanjut lagi, jalan lagi gitu. Jadi saya berusaha memilih jalan yang memang saya sukai, dari apa yang saya suka dan apa yang saya minat kayak gitu nih. Dan itu saya pikirkan dari SMA itu. Makanya apa ya yang aku suka, apa ya hobi aku, mana yang harus aku tekuni, gimana cara aku menjalaninya kayak gitu. Jadi Masya Allah sekali sih, memang seharusnya seseorang itu harus berpikir ke arah sana gitu. Jadi Mbak Nabila tadi kan cerita tentang bagaimana prosesnya dari mulai mencari peluang gitu ya, mencari peluang dan juga mencari jalan yang sesuai gitu ya. Mencoba les vokal, kemudian juga belajar make up dan lain sebagainya kan, mencoba berbagai hal gitu ya. Dan itu memang harusnya dilakukan gitu, memang sesuatu yang wajib dilakukan gitu untuk mengetahui jalan mana yang sesuai dengan diri kita. Mungkin seperti itu. Nah, jadi mungkin sahabat santri yang mungkin penasaran juga dengan kisah perjalanannya Mbak Nabila dari dulu ketika di pondok hingga seperti saat ini, mungkin sekarang kan tadi udah dijelasin juga bahwa sudah sering diundang gitu mungkin ya, atau make upin orang sampai ke Malaysia juga, ke Indonesia juga mungkin udah sering kemana-mana juga ya Mbak Nabila ya, ke luar kota juga, keluar pulau bahkan gitu. Jadi ya mungkin memang santri itu bukan tidak mungkin untuk menguasai hal seperti itu gitu. Nah, dan mungkin boleh diceritain sedikit nggak Mbak Nabila tentang mungkin prestasinya Mbak Nabila? Tadi kan sudah dijelasin, ya mungkin singkat-singkat tadi kan udah ikut Duta Hijab Dadar Malang dan lain sebagainya. Atau mungkin ada yang lebih spesifik lagi, mungkin juara berapa, juara apa gitu mungkin ketika di pondok dulu? Oke, boleh. Dulu waktu di Darul Ulum tuh saya kan SMP-nya di SMP DU 1. Itu alhamdulillah dapat ranking 1, dapat ranking paralel juga, paralelnya ranking 1. Iya, alhamdulillah. Terus waktu SMP juga pernah ikut olimpiade fisika. Tapi sekarang udah lupa. Olimpiade fisika itu, terus juga kalau apalagi nggih, kalau kegiatannya aktif waktu SMP sih ya OSIS gitu nih. Terus sama kan dulu saya angkatan pertama drum band ya. Jadi itu waktu itu ditunjuk jadi gita pati kayak gitu. Itu kegiatan aktifnya waktu SMP. Terus kalau SMA itu saya kebanyakan berprestasinya di luar teman-teman gitu. Karena apa yang saya pikirkan itu tadi yang membuat saya memilih itu gitu. Karena yang saya pikirkan tuh kan nanti akan begini. Sebelum mengarah ke sana berarti saya harus menambah relasi dulu nih. Aku menambah relasi dengan cara apa ya gitu. Kebetulan itu ada pendaftaran Duta Hijab itu. Duta Hijab dulu saya menang dan waktu itu peserta termuda juga gitu. Waktu itu sempat masuk koran juga nih peserta termuda gitu termuda ya? Santri Pondok Pesantren Darul Ulum gitu. Itu juga saya memilih ikut Duta Hijab itu karena ingin menambah relasi juga selain menambah pengalaman ya dan men-challenge diri. Terus yang SMA kelas 2 saya ikut bintang radio RRI Malang. Pokoknya saya coba aja deh. Terus Putra Putri Islami itu saya ikut juga di SMA. Terus SMA kelas 2, kemudian insya Allah itu aja nggih sembari saya terus menekuni hobi saya. Terus kemudian saya masuk
di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, psikologi itu, jurusan psikologi. Luar biasa sekali ya Mbak Nabila ini. Dan mungkin kalau kita bisa sedikit lebih fokus ke dunia bermakeup artisan ya Mbak Nabila ini, mungkin kira-kira tadi kan udah dijelasin awalnya bagaimana hingga kemudian menjadi seorang MUA gitu ya. Dan kemudian boleh diceritain sedikit gak kira-kira ke sahabat santri, suka dukanya ini apa aja sih dalam menjadi seorang MUA itu? Oke, siap nih. Ini kita ada limit waktu nggak sih nih? Salah ya, kita santai di sini. Itu kadang kebablasan gitu. Tadi aja nyetir sepanjang jalan saya cerita terus. Kalau kita santai aja di sini, kita ngobrol gitu ya? santai. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Oke, saya kalau disuruh cerita itu senang teman-teman. Kemarin tuh terakhir sebelum kesini tuh ngisi ini Neng, seminar kewirausahaan di mana tuh? Iya, Unisma. Oh, Oke, diundang di situ jadi pembicara. Ya gitu, saya ternyata melebihi limit waktu kan cerita. Nanti mungkin saya bisa diingatkan ya kalau saya kelebihan. Ya berarti emang OSIS ini nggak salah undang tamu ya berarti. Alhamdulillah ya. Boleh diceritakan Mbak Nabila. Suka duka ya teman-teman. Ini sebenarnya yang saya ceritakan bisa diambil pesannya tuh nggak harus sebagai seorang MUA ya atau makeup artist. Semua profesi pasti saya yakin akan menemukan lika-likunya. Iya. Kalau suka dukanya itu ketika saya merintis Gendeng, merintis makeup artist itu, merintis sebuah usaha itu ternyata memang ketika saya sudah terjun tidak semudah itu gitu. Banyak sekali yang saya anggap tuh kayak ya banyak tangisan lah di sana gitu. Apalagi kan awal-awal nih teman-teman sahabat santri itu kan saya benar-benar modal itu nol. Dalam artian saya juga nggak minta orang tua, saya juga nggak mau pada saat itu kayak saya bertekad untuk saya harus mandiri, saya harus mengupayakan mimpi saya sendiri gitu. Tapi saya bilang sama orang tua saya pengen begini-begini. Untuk apa? Untuk dapat ridhonya, untuk dapat doanya yang bisa mempermudah langkah saya gitu nih. Gitu. Itu saya awal-awal itu saya ceritakan agak detail nggak apa-apa Gendeng ya. Awal itu saya cuma punya foundation, alat makeup itu cuma 2 kalau nggak salah. Sedangkan kan makeup itu perintilannya banyak sekali dan itu membutuhkan dana yang agak besar. Iya. Terus saya tuh mikir ya Allah, saya tuh kepengen make upin tapi kok cuma punya alat segini gitu. Ini juga ilmu-ilmu yang saya rasa saya nggak akan dapat ini kalau saya nggak nyantri di sini gitu. Masya Allah ini saya nggak sama sekali ngiklan ya teman-teman, tapi ini memang benar-benar saya rasakan gitu. Saya tuh jadi kayak bersyukur orang tua saya kenalkan saya tuh sama mondok gitu. Itu saya tuh benar-benar merasa ketika menjalankan usaha ini itu sama sekali bukan karena saya gitu, tapi karena benar-benar bantuan Allah. Karena saya modal nggak ada, relasi kalau dibilang kan saya juga nggak besar di Malang, SMP SMA saya di Darul Ulum di Jombang. Bisa nggak ya saya menembusi pasar sana, saya tuh mikir gitu. Bisa nggak ya saya punya klien, bisa nggak ya saya dikenal, saya tuh mikir gitu. Tapi nyatanya alhamdulillah tuh Allah kasih mudah. Kayak sekarang tuh malah kadang saya sama admin saya tuh malah kayak nolak klien karena saking penuhnya gitu loh Neng. Masya Allah. Itu saya rasakan banyaknya gitu ya. Enggak. Saya rasakan tuh benar-benar dari awal ya, ketika saya nggak punya alat, saya tuh cuman kayak berdoa, terus kayak benar-benar mengharap. Pokoknya saya tuh fokusnya, saya tuh ini ya, kayak paling jago kalau saya ngerasa ya nih kayak ngerengek minta apapun ke Allah gitu loh nih, kayak selalu ngerengek, selalu minta, karena bagi saya harus minta ke siapa lagi gitu kan. Karena saya juga nggak tahu harus kemana minta tolong gitu. Terus saya minta tolong sama Allah, ya Allah kulon buat nggak ada alat, tapi sedangkan kulon ini kepengen dados ngeten-ngeten, ya Allah kulon kedados pundi gitu. Jangan paringi kesempatan nopo mawon ya Allah kulon lampahi. Jadi sebelum saya sebenarnya menekuni makeup artist itu saya naruh lamaran. Jadi sebelum kuliah saya itu ngelamar jadi kasir, waiter segala macam. Buat apa? Biar saya punya modal untuk beli alat-alat yang diperlukan ketika saya menjadi makeup artist gitu. Tapi qadarullah saya nggak pernah terpanggil satu lembaga, instansi atau restoran manapun tuh nggak pernah nih. Tapi saya ambil pesannya, kok aku ini nggak pernah ya, padahal CV itu saya udah lihat di YouTube gimana biar CV bagus, gimana lamaran biar diterima. Saya ngelamar part time segala macam biar dapat tambahan penghasilan. Tapi ketika itu saya mikir, oh mungkin memang nggak pernah dapat panggilan karena Allah takdirkan untuk saya berjuang sendiri, misal punya usaha sendiri gitu. Itu yang membuat saya bertahan. Oke deh, saya laluin dulu gitu. Terus akhirnya saya dengan modal seada-adanya saya beli misal
katakanlah ya nominalnya saya punya 100, jadi dengan 100 ini saya bisa memaksimalkan untuk apa kayak gitu. Saya beli bedak yang secukupnya. Terus ketika saya belajar kursus tuh, kata guru-guru saya makeup tuh kan bukan tentang brandnya, tapi tentang tangan kamu mengelola dan berkreasi kayak gitu. Wah, itu semakin membuat saya semangat, karena buat beli yang branded saya nggak mampu teman-teman gitu kan. Jadi saya punya berapa, ini yang saya maksimalkan gitu. Oke, saya punya itu saya maksimalkan. Terus dulu kan mama saya kalau bikin baju lebaran tuh kan jahit sendiri, terus dicantik-cantik gitu, dipakein brokat, dipakein payet. Akhirnya baju lebaran kakak saya foto-foto, disewakan. Gitu saya foto, saya taruh di Instagram, disewakan untuk wisuda, party segala macam gitu. Terus habis itu saya sudah mulai aktif di Instagram, saya langsung aja open jasa make up gini-gini, foto wisuda engagement kayak gitu. Terus udah waktu itu yang saya ingat lagi gini, ini sambil saya terus menekuni, sambil terus praktek make up ya. Saya itu ada yang booking santri Darul Ulum Akhirusana waktu itu teman-teman. Di sini ya berarti? Di sini. Saya tuh kan masih belum punya kendaraan ya, ada kendaraan tapi kendaraan orang tua. Sedangkan saya tuh, orang tua saya juga nggak boleh yang kayak pinjem mobil buat jalan sama temen tuh, nggak boleh banget. Kalau mau pinjem buat kerja katanya gitu. Tapi saya juga kadang tuh sungkan minjem kendaraan orang tua. Jadi ketika saya bisa naik motor, saya akan naik motor gitu. Tapi kalau udah ke Jombang kan kayak nggak mungkin saya naik motor. Akhirnya saya pesan travel. Udah saya pesan travel, oh ya mbak 150 ya ke sana. Ini kita ngomong nominal nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oh ya. Terus habis itu santri-santri kan udah bayar transportnya. Transportnya sebenarnya ditanggung santri travel itu. Tapi namanya waktu ngerintis tuh saya kayak dapat sedikit saya puter buat beli baju, saya puter buat beli bahan, saya puter gitu terus ya uangnya, tapi nggak pernah saya pakai untuk gaya hidup tuh, nggak pernah. Gitu. Pokoknya saya tuh belakangan deh, yang penting usaha saya ini bisa berdiri gitu. Terus setelah itu saya itu bilang ke mama, kalau ini pun diparingi, saya bahasa Jawa kalau ke mama, kalau ini pun diparingi transport ke santri-santri DU, tapi pun dek bila damel, pun kalau damel tuh mbas bedak. Nah, terus ya apa? Pikir saya tuh ngomong biar dikasih apa gimana gitu ya. Kode ya, masih kode. Mama saya diem aja. Habis ya udahlah, saya agak pasrah gitu nih. Akhirnya saya pinjam sama kakak saya yang nomor 2. Mbak Nal, aku nyelang po 150 tak buat travel ke DU. Iya tak selangi gitu. Habis itu saya kayak mikir, saya diem waktu itu. Ini saya sudah jadi maba di UIN ya. Saya belum pinjam ke kakak saya balik ke Ma'had, saya sholat asar, saya tuh kayak waktu itu ya emang tadi saya bilang tuh ngerengean gitu loh ke Gusti Allah ya. Terus saya balik ke Ma'had, saya sholat asar, di situ saya nangis, saya kayak ngerengek, ya Allah, kalau betahaken 150, kalau mungkin gak ada arto, kalau gitu, kalau berdoanya gitu nih. Iya. Kalau betahaken iki ya Allah, ngeten. Terus saya nangis, saya ngaji, setelah itu saya lipat mukena. Pas saya lipat mukena, dulu HP kontak soal makeup tuh kan nyambungnya ke HP saya, sekarang kan ada admin sendiri. Nah, itu masuk ke HP saya ada chat, Kak, bisa sewa busana ini untuk fashion show besok di Ponorogo, yang dikirim tuh busana lebaran saya yang saya bilang foto disewakan. Bajunya kakak-kakaknya itu ya. Tapi dia pas sewa punya saya. Nah, di caption tuh kan udah saya kasih keterangan disewakan IDR 150 gitu nih. Oh iya. Habis itu si mbak ini saya tanya, kapan mbak butuhnya, mau diambil kapan? Saya gitu. Saya ambil sekarang bisa atau habis maghrib gitu. Oh ya bisa. Habis itu kita janjian di depan UIN. Jadi saya pulang dulu ke rumah untuk ambil busana itu. Terus saya balik ke Masjid UIN nungguin kliennya itu. Di situ saya nangis kayak ya Allah gitu. Dalam artian siapa sih yang gerakin kayak begini kalau nggak Allah ya? Saya langsung kayak ini bukan masalah nominalnya gitu. Mungkin bagi beberapa teman halah cuma 150.000 aja gitu. Tapi ini cara Allah nolong gitu loh, Neng. Iya. Saya tuh sering awal-awal lagi ngerintis itu beberapa kali ketemu hal-hal kayak begini. Itu yang bikin saya jadi semangat. Ini kesuksesan itu bukan tentang siapanya, tapi ketika kamu mengandalkan semuanya ke Allah, jalan aja semua itu. Semua akan dimudahkan seperti itu. Betul. Karena saya ngerasa saya modal juga nggak banyak-banyak banget, sambil jalan aja semuanya. Tapi ketika Allah bantu, ternyata semuanya bisa berjalan, bahkan lebih dari apa yang saya harapkan dan apa yang saya impikan gitu. Jadi ketika dapat 150 itu saya nangis, udah ketemu sama orangnya, ini mbak silakan dibawa ini, orangnya cocok, orangnya bayar, saya masuk lagi ke masjid, saya nangis. Kayak ya
ya Allah caranya ini loh gitu loh yang saya bikin kayak bener ya kalau ternyata kita pasrah itu bener-bener akan Allah bantu. Kadang ada aja jalan yang nggak kita duga gitu. Setelah itu saya makin semangat lagi. Oke. Tapi saya pamit ke mama, dia bilang sih harus berangkat ke Darul Ulum. Baiklah pamit. Loh kasih doanya lang duitku. Enggak, aku harus dikai duit Gusti Allah. Saya bilang gitu. Akhirnya saya berangkat ke DU, akhir sana itu, terus balik lagi menekuni sambil kuliah, sambil make up. Ketemu hal gitu tuh sering kali Neng. Terus kemudian itu salah satu duka dalam artian gimana ya? Duka perjuangan saya ya. Tapi ketika di mana nih sebenarnya capek-capek dan duka itu bukan sebenar-benarnya duka, tapi ketika kamu capek terus mengharap sama Allah, jangan putar balik lah, jangan sampai menyerah gitu loh. Istirahat dulu nggak apa, sampaikan semuanya, berdoa dulu. Ketika sudah kita pasrahkan masalah itu, sudah kita lepaskan, dalam arti kita menghadapi ya, pasti akan ada kok titik terang itu gitu. Pasti akan ada pertolongan-pertolongan itu, karena sampai sekarang ini pun saya tuh merasa kalau saya mau dikenal, kalau saya mau orang suka sama makeup saya, ya saya harus terus mendekat. Kenapa? Karena apalagi makeup ya sekarang, apalagi tuh makeup nih kayak di bidang usaha jasa tuh kayak red ocean gitu loh Neng. Karena udah banyak banget makeup artis. Tapi ketika ada orang yang tetap cocoknya sama Nabila, maunya booking sama Nabila aja deh. Saya tuh ngerasa siapa sih yang ngerantekin hatinya klien-klien saya untuk datang ke saya, untuk pilih jasa saya kalau bukan Allah gitu. Jadi karena saya berangkatnya dari memang bukan siapa-siapa, itu semakin kesini ya tetap aja ngerasa bukan siapa-siapa gitu loh, kayak tetap ngerasa bahwa semuanya akan lancar, semuanya akan baik-baik saja ketika kita tetap berpasrah, kita tetap berdoa dan berjuang kayak gitu. Terus kemudian ada lagi nih kisah tuh saya ini ya, dulu kan saya benar-benar kalau lagi make up tuh pakai motor, kayak wisuda atau lamaran atau wedding, bahkan gaun tuh saya ikat, saya lipat taruh di motor kayak gitu. Itu saya di jalan juga nangis dalam artian ya Allah, kata saya kula betahaken mobil deh ya Allah. Saya tuh gitu. Karena barang semakin banyak, semakin apa namanya, semakin butuh muatan banyak gitu. Terus saya ngerasa kayak nggak mungkin aja gitu, saya masih kuliah, dapat dari mana, harus perlunya banyak. Tapi saya doanya ya Allah, kalau kepengen mobil tapi kalau bener pengen nyicil ya Allah gitu. Kayak detail aja lah berdoa gitu ya. Terus setelah itu lambat laun Allah mudahkan, saya bisa beli kendaraan pribadi itu nggak yang nabung dari setahun 2 tahun, enggak sama sekali. Itu waktu itu saya karena kan muter terus ya untuk usaha ini. Hamin sebulan saya mikir besok saya ulang tahun, kayaknya saya perlu menghadiahi diri sendiri. Akhirnya saya pengen beli kendaraan, beli mobil. Pada saat itu Allah ngasih kontan, jadi kan pos-posnya beda ya teman-teman. Saya pos-pos untuk kalau usaha kan harus gimana ya, manage keuangan harus bagus, harus balance gitu loh, nggak bisa kayak udah tabungan segini dihabisin buat ini, itu kan nggak bisa ya, namanya kita kayak nggak bijak dalam finansial. Terus saya akhirnya saya putuskan kepengen menghadiahi diri sendiri. Di 1 bulan sebelum saya ulang tahun, Allah kasih kontan semuanya buat beli kendaraan gitu. Luar biasa sekali ya ternyata tadi perjuangannya Mbak Nabila mungkin dari awal, mungkin ketika belum punya modal sama sekali, hingga akhirnya sama Allah diberi karunia, diberi kenikmatan, diberi kemudahan rizki gitu ya, hingga akhirnya saya menjadi seperti sekarang gitu. Oke, selanjutnya nih Mbak Nabila, nah di Darul Ulum sendiri ini kan Mbak Nabila tadi kan juga udah cerita kalau misalnya banyak event-event kayak mulai fashion show atau mungkin ada muhadhoroh juga. Nah, hal ini juga biasanya banyak santri-santriwati itu yang butuh pakai make up. Nah, mungkin kira-kira Mbak Nabila bisa kasih tips ke sahabat santri yang mungkin masih mondok nih, kira-kira make up tipe yang seperti apa sih, atau mungkin tipsnya untuk bermake up bagi kalangan santri yang sederhana-sederhana aja tapi cantik itu seperti apa nih? Ini kayaknya saya harus membagi 2 bagian ya teman-teman. Kalau mungkin pas teman-teman sedang acara muhadhoroh, fashion show atau acara-acara lainnya yang diadakan oleh asrama, pondok atau sekolah, mungkin teman-teman kayaknya perlu make up yang kayak standar-standar wedding, maksudnya make upnya yang kelihatan gitu, yang on point ya, karena kan untuk show. Nah itu bisa teman-teman aplikasikan dari yang alisnya on point, eyeshadownya on point, terus juga kayak on point gitu loh teman-teman. Tapi kalau memang untuk sehari-hari kan nggak diperkenankan ya untuk terlalu make up ya buat para santri. Nah itu gimana ya biar kita tetap sebagai perempuan nih yang kayak sudah ada
alamiah pengen berdandan itu gimana ya, biar kita bisa berdandan tapi tetap boleh di pondok gitu ya. Nah itu mungkin teman-teman bisa pakai make upnya itu yang basic ya, jadi kayak dari skin preparation, dari yang pakai moisturizer dan pakai sunscreen, terus pakainya mungkin kalau acara fashion show dan acara-acara yang show tadi itu pakai foundation, mungkin kalau daily teman-teman bisa pakai yang baby cream, CC cream kayak gitu, atau pakai baby cushion gitu. Itu kan kelihatan makeup tapi nggak too much gitu loh, kayak kelihatannya wajahnya terawat gitu loh. Kayak jadi mungkin lebih ke skincare-nya mungkin ya. Skincare dan juga ada beberapa makeup tuh yang saya rekomkan kayak yang baby cream, CC cream dan cushion itu yang nggak terlalu kelihatan makeup gitu loh, Neng. Kayak jatuhnya natural aja di wajah gitu. Nah, kemudian selanjutnya nih Mbak Nabila, mungkin yang terakhir gitu ya. Kira-kira apa pesan yang mau Mbak Nabila sampaikan kepada sahabat santri yang sedang menonton nih? Mungkin ada juga yang mungkin kepengen mengikuti jejaknya Mbak Nabila gitu mungkin. Kira-kira apa pesannya buat sahabat santri semuanya? Oke, buat sahabat santri semuanya mungkin saya akan memberikan pesan agak dari basic. Mungkin ada yang beberapa yang bingung, aku tuh kepengen usaha, aku tuh kepengen menekuni satu hal, tapi apa ya, aku tuh ngerasa kayak aku tuh nggak punya potensi apa-apa. Itu saya sering dengar dari teman-teman saya. Emang kadang kita tuh nggak bisa menemukan bakat minat kita ketika kita tidak mencoba sesuatu, teman-teman. Jadi dicoba aja, misal suka bisnis online, dicoba aja. Tapi aku kayaknya juga suka itu jadi show gitu deh, entertain kayak gitu ya di dunia hiburan. Dicoba aja, dicoba sampai mana yang ngerasa kayaknya aku di sini nih kliknya, kayak aku ngerasa tuh di sini teknya gitu ya. Ketika sudah menemukan satu hal itu, tekuni. Ketika sudah menekuni, coba mulai pasang kacamata untuk melihat peluang-peluang itu gitu teman-teman. Terus juga untuk teman-teman yang sudah memulai berusaha atau memulai bekerja gitu ya. Ketika teman-teman menemukan sebuah hambatan, tantangan, itu hal yang sangat biasa gitu. Hal yang sangat lumrah, mau pekerjaan apapun capek senangnya itu pasti ada. Tapi lagi-lagi jangan sampai menyerah, karena dalam perjuangan tuh kadang kita akan menemukan jati diri kita. Nggak hanya jati diri kita sebagai, aku cocoknya sebagai seorang ini ya, profesi ini gitu. Tapi juga bisa menemukan makna sebenarnya siapa sih kita ini di dunia ini, apa sih makna kita hidup di dunia ini, dan siapa sebenar-benarnya yang bisa menjadi tambatan atau tumpuan kita, dan siapa yang bisa nolong kita kayak gitu. Terus juga buat teman-teman yang sedang mengalami quarter life crisis ya, jangan terlalu merasa pusing atau merasa depresi atau stres kayak gimana ya teman-teman ya. Coba mulai dialihkan dengan hal-hal yang teman-teman suka, atau jangan gampang mengalihkan, aduh aku stres nih, aku nggak punya kerjaan, aku masih ngerasa nggak apa-ngapain, aku nikah aja. Jangan kayak begitu ya teman-teman. Coba mulai membangun value dalam diri kita dengan mencoba hal-hal yang kita sukai. Semoga di situ teman-teman bisa menemukan makna dari kehidupan yang sesungguhnya. Nggak harus profesinya sama, tapi teman-teman bisa berprofesi sesuai dengan apa yang teman-teman sukain. Oke, luar biasa sekali ya tadi bincang-bincang kita dengan Mbak Nabilah Kamiliah Zain hari ini. Masya Allah luar biasa sekali, dan cerita tadi benar-benar bisa memberikan kita insight yang baru gitu tentang bagaimana seorang santri ini mungkin berjuang gitu ya, berjuang dari awal hingga mungkin mencapai kesuksesan atau mencapai cita-cita yang sekarang sudah diimpikan. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak Mbak Nabilah sudah berkenan untuk datang ke Oasis kali ini. Kami juga mengucapkan terima kasih, dan semoga apapun nanti cita-cita yang ke depan bisa tercapai, dan juga nanti ke depannya semoga Mbak Nabilah keluarga sehat selalu. Amin. Dan juga nanti sahabat santri yang sedang menonton juga bisa mendapatkan banyak inspirasi dari bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih banyak Mbak Nabilah. Terima kasih banyak Ning Dena kesempatannya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih sahabat santri semuanya. Baik sahabat santri semuanya, terima kasih yang sudah menonton podcast kali ini. Tadi Mbak Nabilah Zain sudah menjelaskan dan menceritakan tentang prosesnya bagaimana hingga menjadi seorang makeup artist, dan juga bagaimana santri juga bisa berkecimpung di dunia makeup artist. Nah, dari cerita tadi kita juga bisa menyimpulkan bahwa meskipun santri juga bisa merawat tubuh secara fisik gitu ya, tetap bisa memakai skincare, juga bisa menggunakan make up gitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana inner beauty ini terpancar dalam diri kita masing-masing. Nah, bagaimana cara memancarkan inner beauty itu? Yaitu dengan
melakukan perilaku-perilaku terpuji dan juga tetap bersyukur kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah sebagai santri. Nah, setelah ini kita juga akan mendengarkan suara merdu dari Mbak Nabila. Jadi akan saya tutup dulu. Terima kasih karena sudah menonton podcast OSIS kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Pondok Joso. Saya Dena Baladina Zaimuddin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oasis, obrolan santri inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat santri semua. Sekarang tadi kan saya sudah ngobrol-ngobrol nih sama Ning Dena. Sekarang saya mau menyumbangkan sebuah pujian dan saya baru kepikiran untuk menyumbangkan sebuah sedikit lagu. Jadi lagu ini itu dulu saya bikin iseng-iseng. Sebenarnya ini merupakan lagu curahan hati saya ya, ketika saya membangun usaha ini, menjalani hidup ini gitu. Jadi saya nulis liriknya, kemudian saya main piano, ketemulah sebuah lagu ini gitu. Saya mungkin menyampaikan refnya saja gitu. Jadi ini tuh lagu tentang seorang hamba yang sedang merindukan kedekatan hatinya dengan Sang Maha gitu. Jadi di lagu ini itu saya nyanyikan dulu aja refnya. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, maafkanlah diri, Kau beri nafas, Engkau beri waktu, tapi ku selalu dahulukan duniaku, hingga kurangnya sujud memuja asmamu. Aku melangkah dengan rasa gundah, dalam gelisah ku tak tentu arah, di hari-hari tanpa dirimu, lelah berjalan tanpa ada Engkau di dalam hati. Ku duakan Engkau, ya Allah, ku butuhkan cintamu. Jadi itu teman-teman, dulu itu sebenarnya saya curhat dari sebuah curahan hati saya ketika saya itu fokus kerja, ternyata kok capek ya gitu. Di situ saya menemukan, ya Allah, saya tuh mohon maaf banget gitu. Saya itu fokus dalam dunia sampai saya itu kurang waktu untuk bersujud kepada Engkau gitu. Terus itu kan saya ngomong lelah berjalan tanpa ada Engkau. Ternyata walaupun kerja itu kita perlu menyertakan niat ibadah gitu. Karena kalau kita fokus ya, tujuan kita duniawi aja tuh ternyata memang capek gitu loh. Tapi ketika kita mulai pasrah, mulai mendekat lagi, insya Allah semuanya terasa lebih ringan. Terus teman-teman sahabat santri semuanya, saya di sini pengen ngajak teman-teman untuk pujian bareng-bareng. Saya bacakan sedikit pujian ibadallah. Saya bacakan sedikit ya. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajalillah wa kunu aunana lillah asa nahda bifadlillah. Sa'alnakum walizulfa rajaunakum wa fi amri qasadnakum fashuddu azmakum lillah. Sudah, terima kasih teman-teman sahabat santri semuanya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan semoga ada yang bisa diambil sedikit dari apa yang saya ceritakan dan saya bagikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.